Bicara masalah hologram, hologram itu terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Cahaya-cahaya ini dipancarkan kemudian akan menciptakan suatu gambar 3D yang bisa dilihat dengan bentuk yang nyata namun tidak nyata. Hanya dapat dilihat tapi tidak dapat disentuh dan tidak dapat dimakan. Hologram adalah sebuah karya dari perpaduan dan keseimbangan sebuah pancaran cahaya. Sebuah pancaran cahaya yang sudah diatur akan menciptakan sebuah gambar sesuai dengan kehendak kita. Maka dari itu, berikut adalah 5 hologram paling keren yang pernah dibuat oleh manusia yang ada di bumi ini. Oke, simak videonya. Nomor 5. Kipas angin. Kipas angin satu ini dibuat bukan untuk Anda yang kepanasan, tapi kipas ini khusus untuk menampilkan gambar-gambar hologram. Baling-baling pada kipas dilengkapi dengan LED yang kalau diputar lampu tersebut akan menampilkan gambar alias video yang telah diprogram sebelumnya. Hebatnya lagi, karena kipas ajaib ini sudah memiliki resolusi HD alias High Definition. Kipas ini juga tidak terlalu boros listrik, hanya membutuhkan listrik sebesar 10 watt. Bicara masalah harga, alat ini tergolong murah di kalangan orang-orang mampu. Harga alat ini bermacam-macam tergantung ukuran dan kualitas gambarnya. Termurah mulai dari 100 sampai 1000 dolar, atau kalau dirupiahkan sekitar 1.400.000 sampai 14 juta rupiah. Kipas ini sangat cocok digunakan sebagai media pengiklan, karena dengan daya tariknya dia mampu menarik perhatian orang-orang kampung. Nomor 4. Air terjun. Teknologi hologram tidak semata-mata menggunakan media cahaya saja. Buktinya, perusahaan iklan Kay Lily berhasil membuat hologram dari air yang dijatuhkan secara teratur oleh alat yang ada di atas, yang memiliki 20.000 komponen yang saling kerjasama. Setelah titik air dijatuhkan, kemudian cahaya akan ditembakkan dari sebuah proyektor, sehingga hasilnya memperlihatkan bentuk manusia yang sedang berlari. Untuk membuat karya semacam ini, benar-benar diperlukan ketelitian yang hakiki, karena waktu jatuhnya air harus pas dengan gelombang cahaya yang dipancarkan oleh si proyektor dan waktu switching hanya berkisar 2 milidetik. Prinsip kerjanya sama persis dengan sebuah monitor yang menampilkan video. Setiap video memiliki frame rate atau FPS yang berbeda. Kebanyakan video memiliki 30 fps, artinya monitor menampilkan 30 gambar per detik pada monitor tua Anda. Hologram in the mall. Teknik hologram paling nyata di dunia adalah gambar hologram 17 yang pernah dipamerkan di sebuah sekolah di luar negeri. Gambar virtual reality ini hanya berdurasi beberapa detik saja. Diramalkan nantinya, film bisa dikonsep dengan virtual reality 7 dimensi, termasuk film-film yang biasa kalian tonton di rumah. Hingga sekarang hologram 7D ini masih terus dikembangkan. Bahkan di mall-mall banyak yang menerapkan konsep ini sebagai media iklan. Selain itu, Dubai juga menerapkan ini pada kebun binatangnya. Begitu pula dengan di Jepang, seolah-olah hewan-hewan tersebut benar-benar nyata, padahal cuma gambar CGI. Nomor 2. Dinding hologram. Hampir mirip seperti kipas angin tadi, tapi yang ini dalam bentuk dinding. Dinding-dinding ini dipenuhi dengan kipas angin yang berputar. Uniknya sebab para kipas-kipas ini saling melengkapi satu sama lain dan bisa menciptakan satu gambar yang utuh. Walaupun dari beberapa buah kipas, sebuah perusahaan dari Cina Kinomo ini berhasil menciptakan dinding visual yang bisa dipertontonkan video 3D berkualitas HD. Walaupun yang ditampilkan itu hanyalah sebatas animasi, tapi ini sudah luar biasa walaupun hanya sebesar 3 meter namun tetap hemat listrik kalau tidak dinyalakan. Penggunaan listrik pada alat ini hanya 65 watt saja. Dinding ini sendiri dibanderol dengan harga sebesar 3.500 dolar atau setara dengan 49 juta rupiah. Alat ini sangat cocok dipasang pada dinding toko,
pada plafon rumah, di kolong jembatan, dan di tempat keramaian guna menarik perhatian pembeli. Nomor 1. Meja hologram. Kalau kalian pernah nonton film Avatar James Cameron, pasti kalian ingat pada scene di mana para tentara menggunakan hologram pada meja mereka dan mereka marah-marah. Di zaman ini ternyata hal tersebut sudah bisa direalisasikan in the real life. Hologram pertama yang dibuat adalah Euclidean Hologram Table. Guna mendukung keluar gambar-gambar ini, meja hologram ini dipasangi prosesor grafis yang sangat tinggi. Cara kerjanya, proyektor akan memproyeksikan partikel cahaya pada udara dalam bentuk menyilang. Meja ini sangat cocok dipamerkan saat pameran. Yang bisa diiklankan adalah sebuah penjualan rumah, tapi sekalian juga mengiklankan meja tersebut. Kalau meja ini digabungkan dengan desain peta bumi dari Google Earth, maka Anda sudah bisa menjelajahi seluruh dunia secara 4D hanya dari satu meja. Karena prosesor grafisnya yang sangat kuat, meja ini mampu menampilkan detail gambar hingga ke batu-batu kerikilnya sekalipun. Saking detailnya, sampai kuman-kumannya kelihatan semua. Sehingga alat ini diklaim sebagai algoritma pencitraan 4D terkuat di dunia. Selain itu, meja ini mampu menampilkan 1000 GB grafis data. Hologram terkadang juga dipakai buat bercanda-bercandaan seperti memunculkan efek hantu untuk menakut-nakuti warga. Tentu ini juga membuat para hantu jadi bingung. Bicara mengenai hantu, mungkin teknologi hologram ada kaitannya dengan penampakan yang selama ini kita lihat. Karena hingga saat ini belum ada ilmuwan yang bisa menjelaskan kenapa bisa makhluk halus menampakkan dirinya dan kenapa kita bisa melihat penampakan tersebut, padahal mereka adalah makhluk tak kasat mata. Terima kasih telah menonton. Silahkan subscribe untuk berlangganan secara gratis di channel ini. Terima kasih dan salam. Fakta menunjukkan pesawat terbang masih menjadi moda transportasi yang paling aman di dunia. Namun, sejumlah kecelakaan yang melibatkan pesawat terbang membuat sejumlah orang menjadi khawatir untuk mengangkasa. Untuk menghapus kekhawatiran tersebut, insinyur asal Ukraina Vladimir Tatarenko mengajukan sebuah temuan revolusioner, yaitu pesawat dengan bagian kabin yang dapat terlepas kapanpun saat kondisi darurat, yang memungkinkan para penumpang mendarat dengan selamat di darat atau di atas air sekalipun. Temuan ini mungkin bisa menyelamatkan ratusan nyawa yang terancam melayang dalam kecelakaan yang terjadi di tengah penerbangan. Vladimir Tatarenko menyebutkan bahwa bertahan dalam kecelakaan pesawat adalah mungkin. Escape Capsule System adalah sebuah kapsul keselamatan yang disematkan dalam bodi pesawat sipil dan bisa lepas saat terjadi kondisi emergensi. Kapsul ini dapat melepaskan diri secara otomatis dari bagian rangka atas pesawat dan kokpit sekitar 2 atau 3 detik saat terjadi emergensi. Jika ada indikasi kecelakaan udara, bagian belakang pesawat akan terbuka, sebuah pelontar akan menembakkan parasut keluar dari pesawat, dan kabin yang berbentuk kapsul langsung akan terlepas dari badan pesawat. Sebelum benar-benar mendarat, sebuah roket di atas kapsul memperlambat laju penurunan agar tidak menghantam permukaan dengan keras. Roket ini aktif menyala beberapa saat sebelum kapsul menyentuh permukaan di darat maupun di perairan. Jika mendarat di air, pelampung di sisi bawah kapsul juga siap mengembang guna membuat kapsul tetap mengapung, sehingga para penumpang lengkap beserta pilot dan awak pesawat dapat selamat dari kecelakaan. Vladimir Tatarenko mengungkapkan material untuk desain kapsul ini menggunakan karbon fiber yang terbukti kuat dan ringan.
Paling tidak dengan sistem ini bisa menjadi solusi yang baik dalam meningkatkan keselamatan penumpang dan kru pesawat selama penerbangan. Proyek ini masih terus dikembangkan. Standarisasi sistem akan memakan waktu dan membutuhkan biaya investasi yang luar biasa. Semoga bisa cepat terwujud di masa depan.